Anda masih bersama kami dalam Breaking News TV One, pemirsa, masih berkenaan dengan pembacaan vonis terhadap mantan Menteri Sosial Juliari Peter Batubara, ex-Menteri Sosial yang divonis 12 tahun penjara, lebih berat daripada tuntutan jaksa KPK yang hanya 11 tahun penjara. Untuk menyikapi mengenai hasil vonis atau putusan dari sidang dari Majelis Hakim Persidangan di Pengadilan Tipikor Jakarta, kita sudah terhubung bersama dengan Koordinator MAKI, ada Boyamin, Bang Boyamin. Selamat siang, Bang Boyamin. Siang. Bang Boyamin sudah memantau tentunya ya hasil vonis dari Majelis Hakim 12 tahun penjara. Bagaimana pandangan dari MAKI? Ya, saya tidak kaget kalau ini lebih dari tuntutan jaksa, karena Majelis Hakim ini adalah yang menyidangkan kasus dulu Jiwasraya, terus kemudian terkait dengan Pinangki, Joko Chandra, dan lain-lain. Itu Majelis Hakim ini selalu di atas tuntutan jaksa. Dan kalau sekarang juga ketika masyarakat protes bahwa tuntutan terhadap Juliari itu dianggap ringan, maka ya kemudian di atas tuntutan. Tapi rasanya tuntutannya kok sedikit ini. Kalau dulu tuntutan 20 menjadi seumur hidup dan Pinangki 4 tahun jadi 10 gitu. Jadi paling tidak 2 kali lipat minimal. Harapan saya itu kan jadi 20 tahun itu sebenarnya minimal, dan bahkan bisa seumur hidup karena pasal yang dikenakan kan pasal 12 dan pasal 18. Jadi itu bisa memang ancamannya seumur hidup. Jadi ini yang faktor yang salah itu menurut saya ya KPK, karena hanya berani menuntut 11 tahun. Padahal dulu ketika saya juga berpolemik dengan Pak Gufron, Wakil Ketua KPK, berkaitan dengan pengenaan pasal 2 ayat 2 yang itu bahkan ancamannya hukuman ancaman hukumannya mati begitu. Nah, waktu itu Pak Gufron menjanjikan bahwa pasal 12 dan 18 pun itu nanti juga seumur hidup gitu. Jadi sama-sama beratnya, dan menjanjikan bahasanya begitu. Artinya dengan dia mengatakan seperti itu berarti kan seperti menjanjikan nanti akan menuntut seumur hidup. Tapi ternyata hanya 11 tahun. Coba kalau ini berani menuntut seumur hidup, paling tidak hakim akan memvonis yang sama seumur hidup juga gitu. Dan itulah yang sangat kita sayangkan, kita sesalkan. Karena kemarin dalam waktu menuntut itu kan ada yang memberatkan, kalimatnya gitu. Memberatkannya terutama Juliari adalah tidak mengakui berkaitan dengan perbuatan-perbuatan korupsi ini gitu. Nah, itu kan mestinya tidak nyambung ketika KPK menyatakan hal yang memberatkan termasuk salah satunya tidak mengakui, tapi tiba-tiba tuntutannya hanya 11. Padahal ini korupsi di dalam keadaan bencana aja berarti bisa hukuman mati. Apakah Anda melihat KPK apakah Anda melihat ada sesuatu hal yang dilihat KPK sehingga hanya membuat tuntutan sebesar 11 tahun begitu, tidak seperti yang dicantumkan seumur hidup begitu? Ya, saya melihatnya kan pimpinan KPK yang sekarang ini kan memang berbeda dengan pimpinan KPK sebelumnya. Dulu zaman Pak Akil Mohtar pemberatannya itu karena penegak hukum gitu, karena aparat hukum itu sehingga dituntut seumur hidup dan kemudian juga divonis seumur hidup gitu. Padahal itu kan kalau penegak hukum itu kan ya bisa oknum jaksa, Urip Trigunawan, Pinangki segala macam itu kan level-level 20 tahun begitu. Nah, kalau dalam keadaan bencana begitu, ya pemberatannya sampai hukuman seumur istilahnya hukuman mati kok. Kenapa tidak tuntutannya minimal di bawahnya seumur hidup itu yang ini, dan pasal 12 pasal 18 itu memungkinkan untuk dituntut seumur hidup gitu. Tidak harus pasal 2 ayat 2 sebenarnya. Itu loh yang agak kemudian memang ini faktor salahnya tetap kembali lagi ke KPK yang memang pimpinan yang sekarang ini adalah bahasa nggak enaknya ya lembek gitu loh. Jadi ya rasanya tidak bisa diharapkan lagi rasanya kalau dalam pengertian itu. Tidak bisa diharapkan artinya jika ada terjadi kasus-kasus serupa tuntutannya juga akan selemah ini begitu? Iya, kemarin ini kan hampir 2 minggu yang lalu itu menuntut pejabat di Kementerian Agama yang diduga korupsi buku ajar dan laboratorium inisialnya US itu bahkan dituntut hanya 2 tahun. Padahal bahasanya ini seorang pejabat Kementerian Agama yang ngerti halal haram kan gitu, mestinya ada pemberatan yang agak lumayan, mestinya 10 tahun ke atas. Ya hanya dituntut 2 tahun. Jadi memang pimpinan KPK yang sekarang ini menjadi sangat lemah, seperti misalnya menteri kemarin satunya Edi Prabowo ya hanya dituntut 5 tahun misalnya gitu. Jadi ya nggak bisa diharapkan untuk sesuatu yang gambarannya diharapkan lebih baik lagi dari sisi penjeraan, khususnya
tentang beratnya hukuman. Nah, dulu zaman pimpinan KPK sebelumnya, zaman Akil Muchtar itu aja berani menuntut seumur hidup yang hanya karena pemberatannya penegak hukum, tapi ini ketika ada momentum karena bencana gitu. Dan ini kan artinya sembako itu kan untuk menyehatkan masyarakat. Dengan dikorupsi katakanlah sampai level hampir separuhnya begitu, nah masyarakatnya harapan sehat itu kan jadi tidak ada. Bisa malah sakit, bisa malah rentan terhadap COVID, dan kemudian banyak yang meninggal dunia yang kena sakit kan itu. Dan inilah yang kemudian salah satu akibatnya karena gagalnya program bansos itu, maka menjadikan itu kan naiknya orang yang positif sampai di angka bahkan mendekati 50.000 kemarin sehari. Itu kan bisa dikorelasikan dengan bansos yang dulu gagal, sehingga masyarakat menjadi tidak sehat dan tidak imun kan itu. Dan ini kemudian KPK yang mestinya menjadi bisa panglima terhadap proses kegagalan bansos dan kemudian juga untuk penyehatan masyarakat dalam rangka menghadapi COVID menjadi juga kehilangan momentum gitu loh. Jadi ini sangat disayangkan pimpinan KPK yang sekarang ini. Gitu. Baik, Bang Boyamin, nanti saya ingin minta pendapat Anda mengenai pertimbangan hakim mengenai hal-hal yang meringankan dari vonis terhadap Julari Batubara ini. Nanti kita akan bahas lepas jeda. Kami akan kembali sesaat lagi.